Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 studi ayat dan hadis akan menjelaskan materi tentang pinjaman. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. 1. Siti Nur Aida. 2. Firdini Karisma Duri Syahputri. 3. Masfiyah Arum Puspitasari. 4. Violin Farinda Sofa. Berikut ini adalah penjelasan tentang materi pinjaman. Saya, Masfiyah Arum Puspitasari, akan menjelaskan pengertian pinjaman. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur. Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Siti Nur Aida, akan menjelaskan tentang jenis pinjaman syariah. Berdasarkan jenisnya, pinjaman syariah sebenarnya sama dengan konvensional, di mana produk yang dimiliki dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kendaraan bermotor atau kebutuhan lainnya. Sebagai gantinya, ada beberapa metode pembiayaan yang bisa dipilih nasabah, seperti sistem bagi hasil. Berdasarkan prosesnya, ada 3 jenis akad dalam proses peminjaman dana syariah. Di antaranya, yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua akad al-musyarakah, dan yang ketiga akad al-muzara'ah. Saya di sini Violin Farinda Sofa akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu etika peminjaman. Sebenarnya penggunaan kata pinjaman meminjam kurang tepat digunakan disebabkan 2 hal, yaitu pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Pinjaman atau utang dapat dibagi dalam 2 macam. 1. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan kedua, pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapat rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hadis tentang pinjaman. Manakah yang lebih utama, memberi utang atau bersedekah? Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk saling bahu-membahu. Yang kuat meringankan yang lemah dalam hal ekonominya. Yang lemah membantu saudaranya di bidang yang ia mampu. Sebagai makhluk sosial, kita diperintahkan untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang melapangkan kesempitan saudaranya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya, barang siapa melapangkan satu macam kesempitan dari aneka macam kesempitan yang dialami saudaranya, Allah akan melapangkan kesempitan penolong itu dari kesempitan-kesempitan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat.
Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Sunan At-Tirmizi. Menolong orang lain dapat diaplikasikan dalam berbagai macam. Bisa memberi utang orang yang sedang membutuhkan maupun memberi harta kepada orang lain. Namun, secara pahala, jika ditimbang-timbang, pahalanya besar mana antara memberi orang secara cuma-cuma dengan memberi utang. Berikut ini ada satu hadis yang dikutip beberapa kitab hadis, diantaranya dalam Sunan Ibnu Majah, Faidul Qadir, Jami'ul Ahadits, beserta sumber yang lain yang mengisahkan bahwa saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat di dalam pintu surga tertulis, sedekah dibalas oleh Allah 10 kali lipat, sedangkan memberi utang pahalanya 18 kali lipat. Hadis dari Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti, saya melihat saya diisrokan pada pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, sedangkan memberi utang dilipatkan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, bagaimana orang yang memberi utang lebih utama daripada bersedekah? Kemudian Jibril menjawab, karena orang yang meminta secara umum, dia itu meminta sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta. Sedangkan orang yang berhutang, ia tidak akan berhutang kecuali dalam keadaan butuh. Sunan Ibnu Majah. Al-Hakim dalam Fathul Qadir memberikan ilustrasi dengan perbandingan di atas seperti berikut. Andaikan orang sedekah 1 dirham, berarti Allah akan membalas 1 dirham modal yang ia berikan, kemudian ditambah 9 dirham sebagai bonus. Dan kalau orang yang memberi hutang orang yang butuh, dia 9 dirham bonus tersebut dilipat gandakan. Jadi jumlahnya total adalah 19 dirham. Maka perbandingannya adalah 10 dengan 18. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang melapangkan kesempitan saudaranya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya, barang siapa melapangkan satu macam kesempitan dari aneka macam kesempitan yang dialami saudaranya, maka Allah akan melapangkan kesempitan penolong itu dari kesempitan-kesempitan hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Sunan At-Tirmizi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang melapangkan kesempitan saudaranya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya, barang siapa melapangkan satu macam kesempitan dari aneka macam-macam kesempitan yang dialami saudaranya, maka Allah akan melapangkan kesempitan penolong itu dari kesempitan-kesempitan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Teks lengkap hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, saya melihat di saat saya diisrokan pada pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, sedangkan memberi hutang
dilipatkan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, bagaimana orang yang memberi hutang lebih utama daripada yang bersedekah? Kemudian Jibril menjawab, karena orang yang meminta secara umum dia itu meminta, sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta. Sedangkan orang yang berhutang, ia tidak akan berhutang kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.